Selama ini kita selalu diberitahu kalau diabetes tipe 2 adalah penyakit kronis yang tidak mungkin bisa sembuh. Harus minum obat seumur hidup sambil berharap menunggu jangan sampai terjadi komplikasi atau masalah yang berat. Tapi tahukah Anda sebenarnya diabetes bukan penyakit. Jadi sebenarnya tidak perlu berobat seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Saya akan membongkar rahasia yang tidak pernah diberitahukan kepada pasien diabetes tipe 2 dan keluarganya. Pengen tahu apa itu? Simak sampai tuntas, karena kita akan bongkar semua. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Pertanyaan pertama buat orang yang selalu mengatakan diabetes itu satu penyakit kronis yang tidak mungkin bisa kembali. Nah, beda dengan diabetes tipe 1, kalau diabetes tipe 1 itu adalah karena memang tidak bisa menghasilkan yang namanya insulin. Pankreasnya rusak atau sel-sel beta pankreasnya tidak mampu lagi menghasilkan yang disebut insulin. Nah, beda dengan diabetes tipe 1, tipe 2 bukan masalah pada produksi insulin, tapi insulinnya ada, tapi tubuhnya tidak mau menerima lagi atau tidak sensitif lagi. Jadi kalau diabetes tipe 2 adalah penyakit, pertanyaannya adalah kenapa banyak pasien bisa mengendalikan penyakitnya atau mengendalikan gula darahnya tanpa perlu obat bahkan seumur hidup. Pertanyaan kedua, jika diabetes tipe 2 itu adalah suatu penyakit kronis, kenapa jutaan orang sembuh hanya dengan mengubah gaya hidup? Dan ini bukan hanya teori, tapi sudah banyak yang mempraktekkan, baik di luar negeri maupun di Indonesia juga sudah banyak. Dan ini sudah banyak dipublikasikan juga secara ilmiah. Tapi kenapa masih banyak yang tidak mau menggunakan penelitian-penelitian ini sebagai jalan keluar dari penyakitnya? Nah, karena ada definisi yang menyesatkan. Kita akan bongkar narasi medis konvensional. Konvensional itu maksudnya kesepakatan yang selama ini dipegang atau dipakai oleh banyak dokter di Indonesia dan di seluruh dunia. Definisi yang menyesatkan itu adalah diabetes itu disebut penyakit kronis, tapi sekali lagi apakah itu benar? Karena menurut WHO katanya, diabetes itu nggak mungkin bisa sembuh, penyakit seumur hidup, ya. Tapi realita klinisnya, kondisi diabetes itu bisa dikembalikan atau bisa seperti semula. Sensitivitas insulin itu bisa mengalami perbaikan. Anda tadinya resisten insulin, sekarang bisa jadi sensitivitas insulinnya naik lagi atau jadi sensitif lagi. Dan itu sudah banyak dibuktikan, banyak penelitiannya dan bahkan sudah terjadi yang namanya konsensus. Kalau Anda cari konsensus diabetes, ya, ketik di Google gitu ya, cari tentang remisi diabetes, Anda akan menemukan banyak sekali dokter itu sekarang sudah menyatakan bahwa diabetes itu bisa mengalami remisi. Fakta yang tidak pernah dijelaskan adalah satu, ya, kalau masih ada yang bilang, "Oh, Anda harus minum obat seumur hidup, Anda tidak akan pernah bisa sembuh dari diabetes," dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada fakta yang tidak pernah dijelaskan, yaitu yang pertama, diabetes tipe 2 itu tadi disebabkan oleh resistensi insulin. Bukan karena gula, tapi karena resistensi insulin. Jadi bukan gula darah tinggi, jadi Anda harus menghindari gula dan seterusnya, bukan, ya. Tapi kalau Anda gula darah tinggi, makan gula atau minum yang manis-manis atau karbohidrat, ya pasti gulanya tambah tinggi lagi. Gula memang menyebabkan komplikasi dalam jumlah yang besar, tapi penyebabnya bukan gulanya, tapi penyebabnya resistensi insulinnya. Ketika Anda resistensi insulin, insulin tidak bisa memasukkan gula darah Anda ke dalam tubuh sendiri, karena tubuh menolak, disebutnya resisten. Nah, jadi gula darah yang tinggi itu hanya gejala. Kalau kita perbaiki resistensi insulinnya, jadi insulinnya bisa lagi memasukkan gula darah masuk ke dalam selnya, jadi gula darah itu akan turun, gula di dalam darah akan turun, Anda tidak perlu khawatir lagi dengan gula darah. Dan obat selama ini berhasil menurunkan gula darah tadi, ya, tapi tidak menyembuhkan. Karena ketika Anda berhenti minum obat, gula darah akan tinggi lagi. Jadi karena tidak pernah menyelesaikan masalahnya, hanya menunda supaya gula darahnya ini bisa masuk gitu ya, akhirnya gula darahnya rendah. Jadi banyak obat itu tidak menyembuhkan, hanya menurunkan angka laboratorium, Anda senang, dokter senang, lab senang. Tapi dalam 10 tahun, 20 tahun, komplikasi akan hadir. Akan ada efek dari obat yang diminum selama puluhan tahun, itu ada. Jadi akar masalahnya tetap ada, tapi Anda nambah masalah lagi.
Dan bukti klinis sudah banyak. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Ketika kita bisa mengembalikan resistensi insulinnya jadi sensitif lagi, itu banyak masalah bisa terselesaikan. Termasuk gula darah yang tinggi tadi, yang hanya gejala tadi, itu bisa normal tanpa Anda harus minum obat. Bahkan tanpa Anda harus diet yang ketat ketika sudah terjadi yang namanya sensitivitas insulin. Bukti klinis sudah banyak, termasuk misalkan dengan berbagai cara, salah satunya misalkan diet rendah karbohidrat, mungkin Anda pernah dengar, ya, misalkan diet keto atau diet karnivor, itu terbukti bisa menunjukkan reversal diabetes atau yang tadinya resisten insulin jadi sensitif lagi hingga 60% pasien dalam 1 tahun. Sisa 40% kemana? Itu biasanya yang 40% tidak bisa konsisten sampai 1 tahun. Ya karena memang tidak mudah untuk misalkan Anda tidak makan nasi, tidak makan tepung-tepungan, tidak makan gula selama 1 tahun penuh gitu. Pasti ada kalanya pengen ya makan karbo karena tidak mudah. Tapi kabar baiknya adalah diabetesnya tidak seumur hidup karena bisa turunkan resistensi insulinnya jadi sensitif lagi. Ketika sensitif lagi, Anda sudah tidak diabetes lagi. Gula darahnya tidak perlu pakai obat lagi gitu. Dan ada yang cara lebih cepat yang saya sendiri lebih suka. Jadi kalau Anda mau lebih cepat daripada 1 tahun, Anda pakai cara puasa. Puasa bisa menurunkan resistensi insulin dan meningkatkan sensitivitas insulin itu dalam hitungan minggu. Mungkin kalau saya biasanya 40 hari, misalkan Anda A1C di atas 10, itu bisa turun di bawah 10 dalam 40 hari. Atau kalau misalkan Anda A1C sudah 7, sudah 8, menuju ke remisi atau di bawah 6,5, itu cepat sekali. Ya, bisa dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Ya, kita estimasi 3 bulan deh, paling lama. Tapi biasanya 1 sampai 2 bulan itu sudah kelihatan ada penurunan yang signifikan. Bahkan ada beberapa pasien yang memang A1C-nya sudah bagus, sudah terkendali, itu dalam waktu 1-2 minggu udah kelihatan bagus gitu. Tapi targetnya kan bukan gula darah, bukan hanya stop obat. Ya, dengan Anda gula darah bagus, resistensi insulinnya bagus, gula darah dan stop obat itu akan terjadi otomatis gitu. Dan lepas dari obat itu bukan mimpi, itu bisa dilakukan. Jadi sudah ribuan pasien udah berhenti insulin dengan intervensi gaya hidup, itu di Inggris sudah pernah dilakukan, nama studinya Direct Study. Terus di mana-mana sudah dilakukan ya, terutama daerah-daerah Inggris dan Eropa memang paling banyak publikasi untuk menurunkan resistensi insulin, akhirnya sampai remisi. Di Amerika sendiri memang belum banyak. Kenapa? Karena ada yang diuntungkan dengan Anda tidak bisa remisi insulin tuh, banyak yang diuntungkan. Cari deh siapa yang paling diuntungkan kalau Anda bisa terus pakai obat, dan siapa yang akan dirugikan kalau Anda bisa mengendalikan diabetes tanpa obat, gitu. Siapa yang paling rugi, gitu. Coba Anda cari investigasi kira-kira industri apa yang untung selama ini dan industri apa yang akan rugi jika kita semua bisa remisi dari diabetes. Apakah obat diabetes? Apakah produsen insulin? Apakah industri yang lainnya? Yang saling bergantung saat ini dengan banyaknya pasien diabetes, gitu. Dan narasi yang dipelihara supaya Anda tetap jadi sapi perah, supaya Anda tetap jadi mesin ATM adalah, ya pasien kronis sama dengan pelanggan tetap. Jadi model bisnis yang bergantung pada pengobatan jangka panjang itu enak banget. Jadi Anda dapat 1 pasien, bisa Anda pelihara seumur hidup. Makanya banyak yang bertanya, "Wah, Dokter Ruli enak dong, bisa banyak pasiennya." Nah, pasien saya itu biasanya hanya beberapa bulan saja. Karena apa? Karena setelah tercapai remisinya, sudah dia tidak perlu saya lagi. Tapi memang ada beberapa yang suka memelihara seumur hidup dijadikan sebagai mesin ATM. Nah, Anda pilih-pilihlah kira-kira dokter mana yang ingin Anda percaya atau cara apa yang ingin Anda percaya, yang Anda menjadi pelanggan tetap atau Anda hanya sementara sampai Anda akhirnya bisa sembuh. Jadi kalau Anda ingin mempertahankan paradigma lama, ya Anda setuju dengan cara yang selama ini dilakukan. Anda tetap minum obat, pakai insulin seumur hidup ya, sedikit-sedikit jaga makan gitu sesekali ya. Terus yang penting gula darahnya bagus, tidak komplikasi gitu. Tapi ketika Anda mulai sadar selama ini Anda sudah menjadi pelanggan setia yang bayar iuran bulanan, bayar ke farmasi, ke mana-mana gitu ya. Nah, ini Anda mulai punya kesadaran sekarang kalau paradigma paradigma lama pengen dipertahankan, ya Anda lanjutkan. Tapi kalau Anda sadar,
ya ternyata banyak penelitian tentang reversal diabetes itu sering diabaikan atau diskreditkan. Padahal penelitiannya valid, jumlah pasiennya banyak, dan cara-caranya masuk akal, dan hasilnya sampai sekarang masih banyak yang berhasil. Kalaupun misalkan nih, tadinya sudah remisi, terus dia balik jadi diabetes lagi, apakah menjadi masalah? Tentu tidak, karena dia bisa remisi sekali lagi. Jadi diabetes lagi, bisa remisi sekali lagi. Yang penting tahu, diabetes itu bukan penyakit seumur hidup. Ya, ketika Anda mau berusaha untuk remisi, Anda bisa mencapai remisi tersebut. Kecuali Anda diabetes tipe 1, ya, atau Anda sangka Anda diabetes tipe 2, ternyata Anda autoimun, atau diabetes tipe 1, akhirnya sel betanya rusak, tidak bisa memproduksi insulin lagi. Nah, itu tidak bisa remisi karena memang insulinnya nggak ada, jadi terpaksa Anda harus pakai insulin dari luar. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah diabetes tipe 2 yang jauh pasiennya jauh lebih banyak daripada diabetes tipe 1 yang selama ini banyak menderita dibandingkan diabetes tipe 1 yang udah jelas ya. Diabetes tipe 2 tuh banyak yang tidak jelas gitu. Karena banyak penelitian yang sebenarnya mengatakan bahwa diabetes tipe 2 itu bisa sembuh, tapi disembunyikan. Jadi diabetes itu adalah alarm tubuh, bukan kerusakan, tapi peringatan. Seperti lampu indikator mobil atau motor gitu ya. Kalau Anda menggunakan kendaraan ada sinyal yang salah, misalkan olinya kurang, bensinnya habis dan seterusnya, bukan lampunya yang diperbaiki, tapi masalahnya apa yang terjadi? Misalkan, bannya kurang tekanan angin, bensinnya kurang, olinya perlu diganti atau apa. Ketika Anda perbaiki akarnya, maka lampunya akan mati. Jadi bukan gula darah itu hanya lampu alarmnya. Jadi ketika Anda fokus ke lampunya, masalahnya tidak diperbaiki, maka mobil Anda akan rusak. Sama seperti yang terjadi sekarang. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Karena paradigma kita berubah. Ya, dulu diabetes itu nggak ada, sekarang diabetes tipe 2 itu banyak. Ya, diabetes bukan penyakit, tapi adaptasi tubuh terhadap pola hidup sekarang yang makin modern. Dulu waktu kita masih, berburu, masih meramu, masih tidak bertani gitu ya, hanya berburu, kita bergerak aktif, makan alami. Ya, jadi tidak berlebihan, tidak ada makan makanan yang aneh-aneh. Nah, mulai era pertanian, kita agrikultur ya, mulai mengkonsumsi karbohidrat. Apalagi karbohidrat banyak, jadi konsumsinya juga banyak. Masuk ke era industri, revolusi industri, mulai banyak makanan olahan, makanan kemasan. Dan di era yang sekarang kita jalani, era modern, gaya hidup makin sedentary atau makin malas gerak gitu ya, apa-apa tinggal pencet ya. Atau kalau misalkan pengen masak, semua sudah ada di kulkas, sudah ada di kemasan, instan, ultra processed food makin banyak ya. Terus makin gampang untuk mendapat makanan tanpa harus bergerak. Tinggal pencet di handphone, datang sendiri. Nah, itulah yang menjadi pemicu ledakan diabetes tipe 2 yang makin lama makin banyak pasiennya. Gimana sih caranya bisa mengembalikan atau reversal diabetes? Ya, yang insulinnya tadinya, eee, apa namanya, resisten bisa jadi sensitif lagi. Caranya gampang, nomor satu ya, manajemen makan, udah paling gampang nih, ya. Karena tadi banyak penelitian Anda, diet keto, diet karnivor itu bisa, tapi butuh waktu sekitar hampir 1 tahun. Jadi Anda menghindari ultra processed food, fokus ke sayuran, protein, dan lemak sehat, atau kalau Anda diet karnivor berarti nggak pakai sayur juga, nggak pakai karbo juga, ya, tapi butuh waktu paling nggak sampai 1 tahun supaya benar-benar insulinnya sensitif lagi. Nah, tapi kalau Anda mau cepat itu bisa dengan puasa. Tadi kita udah bahas sedikit ya. Terus ya jangan lupa juga manajemen stres, karena kortisol tinggi itu menyebabkan resistensi insulin. Jadi banyak yang udah jaga makan, sudah puasa dan lain-lain, gula darah nggak turun-turun. Karena apa? Karena stres. Semakin tinggi atau makin lama kortisol Anda tinggi atau hormon stres Anda tinggi, resistensi insulin tidak akan turun-turun. Dan banyak pasien ya di Indonesia terutama, banyak pasien di Indonesia itu yang penyebab diabetesnya bukan karena gaya hidup, bukan karena makan berlebihan. Karena apa? Karena badannya jarang yang gemuk-gemuk gitu, terus diabetes jarang. Biasanya badannya tidak terlalu gemuk, biasa aja. Ya, tapi kok pada diabetes? Salah satunya banyak yang pemicunya adalah stresnya, kortisolnya, bukan karena makan berlebihannya. Dan jangan lupa juga tidur yang berkualitas, sekitar 7 sampai 9 jam, ya minimal 6 jam, ikuti ritme sirkadian, jangan tidur di siang harinya lama, malamnya sedikit ya, jangan. Yang benar adalah tidur di malam hari lama, di siang hari yang sedikit. Dan juga jangan lupa aktivitas fisik, ya dengan strength training, angkat beban, kardio, dan sebagainya, meningkatkan massa otot. Massa otot yang bagus, makin aktif ototnya, metabolismenya bagus, akan menarik gula darah semakin banyak, ya karena butuh banyak bahan bakar.
Dan studi kasus juga banyak nih, publikasi ilmiah juga udah banyak. Yang paling besar adalah direct study di Inggris, menunjukkan 40-60% pasien itu bisa mencapai remisi dalam 12 bulan. Sisanya kemana? Sisanya tadi yang tidak bisa tahan atau tidak bisa konsisten dan komitmen sampai 12 bulan. Apakah harus sampai 12 bulan? Tidak juga. Kalau Anda mau cepat, ada cara yang lebih cepat dengan puasa. Yaitu. Tapi nomor satu yang harus diubah adalah mindset kita. Mindset lama adalah kita manajer penyakit. Jadi fokus pada gejala, bergantung pada obat, pasrah pada kronik. Maksudnya apa? Kita ngurusin penyakit selama ini. Ya, kontrol ke dokter, beli obat, beli suplemen, segala macam. Supaya apa? Supaya gula darahnya stabil. Bukan pengen sehat, tapi menjaga jangan sampai sakit. Itu yang bikin Anda tidak sembuh-sembuh. Ubah mindset Anda menjadi pengen sehat atau menjadi arsitek kesehatan. Mengatasi yang harus diatasi yaitu akar masalahnya, bukan gula darahnya. Jadi mandiri dalam healing, misalkan Anda stres segala macam, ya jangan terbawa stres, ya harus membawa stresnya. Terus mau berpikir kritis, jangan mau dibodohi. Mau itu bilangnya dia dokter kah, mau dia bilangnya PhD kah, dokter kah, tapi Anda punya kemampuan untuk berpikir. Anda punya akses informasi yang cukup luas. Anda bisa Google, Anda bisa tanya kemana gitu, karena zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Informasi sulit didapatkan, sekarang informasi sangat mudah didapatkan. Jangan jadi manajer penyakit, jadilah arsitek kesehatan. Jadi kesimpulan revolusionernya apa? Diabetes bukan kutukan. Ia adalah cermin daya hidup kita. Jadi saat kita mengubah cara hidup, tubuh akan berhenti untuk berteriak atau menyalakan lampu peringatan. Diabetes adalah pesan, bukan hukuman seumur hidup. Pesannya apa? Ayo kita ubah gaya hidup. Ayo kita coba untuk perbaiki diri kita. Ayo kita coba hidup sehat. Ayo kita menuju sehat. Jangan terpaku dengan penyakitnya. Jadi tantangan untuk Anda 30 hari. Ya, biasanya saya bantu kalau Anda tidak bisa di program remisi diabetes. Ya, dengan apa? Ubah pola makan, ya, bergerak, ya, prioritas tidur, monitoring progres, Anda akan bisa mencapai remisi. Jadi buktikan sendiri bahwa tubuh Anda bukan korban, tapi pejuang. Nah, kalau Anda ingin informasi yang lebih lengkap, gimana caranya bisa bareng-bareng sama teman-teman untuk menjalani tantangan tidak hanya 30 hari, tidak hanya 40 hari, bahkan saya dampingi sampai 1 tahun lewat program namanya program remisi diabetes. Pengen tahu informasinya seperti apa? Silakan tanya ke admin untuk mengetahui jadwal webinar terdekat. Nah, webinar itu biasanya saya adakan tiap bulan menjelaskan tentang program. Jadi kalau Anda mau masuk program, dijelaskan dulu. Ketika Anda masuk program itu jadi lebih siap. Jadi kalau Anda berminat pengen remisi, ya, ikut webinar bulanan. Ya, karena di webinar bulanan selain ada penjelasan program juga ada materi yang menarik dan itu biasanya hanya untuk member. Jadi kalau Anda pengen tahu seperti apa, silakan hubungi admin, daftar segera di webinar yang terdekat. Biasanya saya adakan sebulan sekali. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Semoga Anda bisa mencapai yang disebut dengan remisi. Sampaikan video ini kepada orang yang kira-kira membutuhkan. Salam sehat. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.